Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Silakan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, silakan di like, di komen, dan di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian dengan channel ini, dengan menonton video dari saya, cepat menemui apa yang kalian inginkan, ditonton, dipahami, dan dipraktekkan. Nah, di video kali ini di hari Minggu yang cerah di tanggal 21 ya kan, jam 9 pagi, alhamdulillah cerah, mataharinya sudah cukup panas tapi ya belum panas. Biasa tadi pagi bangun pagi seperti biasa, saya libur. Terus jalan pagi bersama istri. Ya, biasa di dalam komplek jalan. Sesudah itu tadi udah sarapan, ya udah sekarang berjemur, jalan lagi, santai. Kalau ada teman yang lain yang ngobrol-ngobrol. Nah, di pagi ini saya akan membahas tentang berdamai dengan keadaan kita. Kenapa harus begitu? Nah, itu berdamai dengan keadaan kita. Kenapa harus begitu? Nah, bagi penderita asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu, sepengalaman saya, sekali lagi sepengalaman saya, kalau baru-baru terkena itu pasti kaget, apalagi kalau kita memang belum pernah merasakan asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu pasti stres. Itu pengalaman saya, pasti stres. Rasa sensasinya yang di tubuh yang nano-nano, berbagai macam sensasi dan gejala yang dirasakan setiap hari itu membuat kita stres, membuat kita depresi, tidak bisa menerima keadaan kita yang sekarang, terus selalu flashback ke masa lalu, dalam arti aduh kok saya seperti ini, dulu saya sehat gagah, kenapa saya bisa begini, kalau dulu saya nggak begini nggak mungkin saya bisa begini, dalam arti kalau dulu saya hidup benar, saya nggak bisa, saya nggak terkena sakit ini. Banyak merenung, menyesali, yang menimbulkan stres yang berkepanjangan itu. Karena rasanya yang macam-macam itu, ya kan? 1001 sensasi katanya, dari ujung kepala hingga ujung kaki itu setiap hari ada saja kalau baru mengalami itu. Nah itu. Jadi kalian itu stres, depresi, di mulut bisa berkata, saya enggak kok, saya bisa menerima. Tapi pikiran Anda tidak. Jadi setiap hari itu kayak, aduh, sakit kok begini sekali, kok aduh, fisik saya kok turun, dulu saya kuat, dulu saya gagah, dulu saya gemuk, sekarang kok berubah jadi kurus, banyak merenung, banyak bengong, macam-macam ya kan. Benar nggak kawan? Ya itu juga saya rasakan dulu. Nah itu kenapa sekali lagi berhubungan dengan judul yang tadi, berdamai dengan keadaan. Ya sudah, kita berdamai, menerima, ya kan, menerima keadaan kita. Dalam arti menerima itu ya sabar menjalani prosesnya, sabar menjalani prosesnya dengan ikhtiar dan doa, ya kan, sabar, terus bisa menerima, sekali lagi bisa menerima, oh iya saya sekarang sakit ini, oh iya dulu saya karena pola hidup yang kurang baik, oh iya pola pikir saya kurang baik, oh iya pola makan saya yang kurang baik, ya kita betulkan dan bisa menerima keadaan kita sekarang. Sekali lagi itu yang kuncinya ya. Kalau kita sudah terkena itu kita bisa berdamai, menerima, sekali lagi menerima, ya kan, menerima keadaan kita sekarang, itu kuncinya. Jadi kita bisa mengontrol akan stres, depresi yang berkepanjangan itu. Misalnya kita ada lemas, oh ya sudahlah, tadi kurang makannya kurang, oh ya semalam tidurnya kurang. Jadi nggak terlalu dipusingkan dengan sensasi dan gejala yang kita tidak bisa menerima terus pikiran kita.
Jadi intinya bisa berdamai itu ya bisa mengontrol dan menerima keadaan kita sekarang. Menerima bukan di mulut saja, tapi di pikiran kita, ya kan? Di pikiran kita, oh iya, saya sudah seperti ini, ya sudah. Kita lihat ke masa depan aja, nggak usah ke belakang terus. Ya udah, gimana caranya nih dengan keadaan kita sekarang? Kita bisa beradaptasi dan berdamai dengan keadaan kita. Ya sudah, misalnya pagi ya harus sarapan, ya sarapan. Terus misalnya nggak boleh telat makan untuk sementara, ya jangan telat makan dulu. Terus dengan pantangan-pantangan yang lain, ya sudah, dijalani saja. Dan itu namanya berdamai, kawan. Terus pikiran kita yang selalu kadang membandingkan dengan keadaan kita dulu saya kuat, dulu saya gagah, ya sudah, oh sekarang keadaan kita seperti ini, ya sudah, menerima aja, ya kan? Menerima tapi benar-benar menerima, bukan di mulut saja, ya kan? Seperti itu. Ya keadaan saya sekarang begini, ya sudah, gimana caranya? Pola makan yang baik, nutrisinya diatur, minum dicukupi, kalau memang perlu air manisnya ya dicukupi air manisnya, terus dicukupi pola tidurnya, kalau memang nggak perlu begadang ya nggak usah begadang, ya kan? Terus lebih mendekat kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya sering ke masjid, terus sering berdoa atau ke gereja, bagi kawan-kawan yang non muslim, ya kan, lebih mendekat kepada Allah. Terus ya psikis kita isi dengan hal yang baik, fisik kita benarkan dan bisa menerima keduanya. Nah itu poinnya itu, kawan, bisa menerima keduanya. Dalam arti bisa menerima keduanya, pikiran kita ya sudah kita betulkan. Oh ya, yang dulu ya sudahlah, yang dulu. Yang sekarang ya sudah, kita menerima keadaan kita sekarang. Ya sudah, memang belum bisa sempurna seperti dulu. Kita jalani dengan kesabaran dan keikhlasan. Nah, fisik kita nggak usah ngoyo, dalam arti memang fisik kita belum mampu, ya sudah. Ya kan, semampu kita tapi tanpa stres atau depresi yang berkepanjangan. Sekali gitu bisa menerima, itu artinya berdamai dengan keadaan kita sekarang ini. Biar pikiran kita itu nggak tambah ruwet, nggak tambah berat. Nah, ya kan? Jadi fisik kita itu akan cepat pulihnya. Fisik kita akan cepat pulihnya karena nggak tergerus tenaga kita oleh pikiran kita yang ruwet, ya kan? Pikiran kita yang ruwet, aktivitas yang berlebih itu kan menguras energi, ya kan? Jadi kita berdamai, pikiran kita menerima keadaan kita, terus kita benarkan fisiknya. Nah itu kunci juga, berdamai dengan keadaan kita, ya kan? Tapi jangan di mulut saja, ya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu, kawan. Jadi kenapa kita harus berdamai? Yaitu sekali lagi untuk mempercepat kesembuhan kita, pikiran kita, fisik kita, ya kan? Jangan di mulut saja, tapi kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Oh ya, banyak pekerjaan, ya sudah, santai. Oh ya, waktunya makan, ya makan. Oh ya, jangan telat makan, ya harus makan. Cukupi air putihnya, cukupi tidurnya, nggak perlu begadang, ya nggak usah begadang. Seperti itu, ya kan? Berdamai dengan keadaan kita, bisa menerima dan kita praktekkan sehari-hari, baik di pikiran kita maupun di tindakan kita setiap harinya. Itu, kawan. Oke? Ya, saya tidak bisa berpanjang lebar, saya mau olahraga pagi lagi. Sekali lagi, berdamai dengan keadaan kita, bisa menerima keadaan kita, itu salah satu kunci untuk mempercepat kesembuhan kita. Oke, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa akan keadaan kalian. Selalu berdoa, ya kan? Selalu berdoa. Insya Allah Allah menjawab doa kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Diberi kesembuhan, sehat kembali seperti sedia kala. Oke, tetap semangat. Salam sehat. Selalu Tabrani Arto memberikan yang terbaik, memotivasi teman-teman yang baru mengalami, yang sudah mungkin fase menuju kesembuhan, atau yang sudah sembuh, ya kan? Kalian pasti hidupnya pasti lebih baik lagi dari sebelumnya, karena tidak mau kan mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Oke, salam sehat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.